Cukup banyak ya sebenarnya menyimpan beberapa nama, tapi balik lagi gitu, kita tidak merasa mereka sebagai sesuatu yang sebagai closingan banget gitu. Jadi memang kita punya beberapa nama yang juga memang kalau bicara mungkin kita bilangnya breakthrough artis kali ya. Jadi kita memberikan ruang untuk mereka mendengarkan musik mereka di suatu festival dengan penonton yang majemuk gitu ya. Cuman memang kita tidak meng-highlight mereka sebagai sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu, karena yang kita takutkan ketika kita announce mereka sebagai oke, this is closing statement kita bahwa kita punya line up ini adalah yang ada yang mungkin pada akhirnya tidak sesuai ekspektasi orang gitu. Jadi kita membiarkan mereka pada masing-masing aja gitu. Jadi kita ada beberapa nama, baik itu dari sisi mainstream atau side stream sih mas. Jadi kalau dari sisi mainstream mungkin kita masih punya sekitar 3 nama lagi yang belum kita announce, tapi yang mungkin kalau kita bicara orang puas atau enggak dengan nama itu relatif, karena memang kita terus dari supaya tidak mengeluarkan, bukan berarti kita tidak memberikan ruang untuk mereka mempromosikan untuk bermain festival kita, tapi memang ada beberapa brand mobil partner yang memang kita siapkan juga gitu ya. Itu nanti akan dikolaborasikan dengan sponsor. Tapi ketika tadi bilang mungkin kalau kita bicara tentang underground itu sebenarnya pertanyaan yang bagus, cuman menurut kita secara market itu masih sulit mas untuk memberikan kita ruang benar. Jadi kalau kita bicara promosi dari 100% nama itu mungkin kita hanya memberikan 5-10% untuk nama-nama yang musisi yang mendengar, karena memang kalau berdasarkan pengalaman kita yang maksud dengan ini festival kita kelima, orang Bandung itu masih melihat pengen datang karena pengen nonton siapa artisnya. Jadi kita tidak bisa, kita mencoba untuk dari setiap mungkin mereka datang itu pengen nonton Mahalini atau Rizky Febian, tapi harapan kita ya sambil mereka karena udah terlanjur datang, jadi kita siapin ruang, tapi kita tidak bisa bermain dengan proporsi yang terlalu banyak. Jadi kita perlahan kita keluarin artis-artis talent yang menurut kita mungkin kayak band-band audisi kali gitu, band-band audisi kita berikan ruang untuk mereka mendengarkan musik mereka, tapi memang secara promosi kami nggak banyak sih mas, mungkin hanya sekitar 4-5 nama, itu pun belum kami umumkan, kemungkinan baru akan keluar nanti di rundown aja sih. Jadi kita tidak akan memberikan dedicated special announcement gitu. Oke, sudah terjawab. Siapa namanya mas? Ignas. Ini cerita dong tentang festival yang akan diselenggarakan nanti. Ya, jadi Players Live Festival itu festival yang kita sudah buat dari tahun 2019. Ini adalah penyelenggaraan kali kelima dari 2019. Kita rutin bikin tiap tahun, cuman karena ada pandemi kita sempat stop. Nah sekarang udah penyelenggaraan kelima dengan line up yang makin berkembang, dari yang awalnya kita cuma 1 tahun menjadi 2 tahun sampai pada akhirnya sekarang kita bikin 3 hari gitu ya. Itu kan memang suatu perjalanan yang menurut kita menjadi berkembang tiap tahunnya. Jadi mudah-mudahan sih kita menjadi tetap konsisten menjadi suatu festival yang memberikan hiburan bagi orang Bandung ya mas. Kenapa pilih Bandung? Kenapa pilih Bandung? Yang paling pertama sebenarnya karena kebetulan saya bukan orang Bandung, tapi saya sekolah di Bandung, saya kuliah di Bandung, terus saya cinta sih sama kotanya gitu. Terus kebetulan juga secara hiburan saya ngeliat, ini berdasarkan asumsi saya pribadi ya, saya mungkin karena saya lama di Bandung, kuliah di Bandung, jadi kalau saya cek Bandung itu sangat kurang festival. Padahal secara musisi, banyak musisi lahir di Bandung, tapi sangat kurang tuh festival yang asli bikin di Bandung gitu. Kalaupun ada tuh paling cuman kayak pensi atau Disnatalis kampus, ya itu kan berbeda ya. Kalau kita ngomong secara penyelenggaraan itu sangat berbeda dari festival musik pada umumnya gitu. Nah dari situ kita coba sama teman-teman, yuk kita bikin festival di Bandung gitu, dan mencoba menjadi konsisten tuh agak sulit ya, karena memang tiap tahunnya pasti demand-nya makin naik tuh, harapan penonton makin naik, tapi itu membuat kita menjadi lebih baik dari tiap tahun, menjadi yang lebih kita berevolusi gitu dari tahun lalu, dari mulai awalnya kita cuma 24.000 penonton, lalu kita pernah achieve sampai terakhir kita bisa di 80.000 penonton gitu. Nah itu yang membuat kita menjadi suatu batu loncatan buat kita, dan kita pengen selalu berkembang sih dari situ. Totalnya berapa performance yang akan ini? Per hari ini saya lupa pastinya, tapi di atas 50
musisi yang akan berpartisipasi. Akan ada 50 set, 50 band dengan 2 musisi internasional, itu ada Sezairi dari Singapura dan juga SB19 dari Filipina, dan sisanya musisi-musisi Indonesia, mulai dari musisi legendaris, musisi jebolan ajang pencarian bakat, musisi dangdut, musisi hampir semua. Kayaknya kita mencoba menjadi ruang gitu ya musisi untuk mendengarkan karya mereka di Bandung, karena kalau di Jakarta kayaknya udah banyak nih festival, tapi kalau di Bandung kayaknya masih minim. Jadi kita menjadi yang tadi mungkin kita bilang all you can hear festival gitu, jadi semua genre kita usahakan ada di situ. Siapa aja Mas yang di misalnya? Mungkin banyak ya Mas, cuman kalau yang menurut kita yang kita sangat senang mereka pada akhirnya bisa bergabung tuh, kita punya trio idol, kita punya Lyodra Tiara Ziva yang memang secara chart mereka bagus banget. Terus juga mungkin musisi baru ya, maksudnya idol baru juga kita punya kayak Salma Nabila, terus ada Roni, ada Paul, ada kita juga punya musisi legendaris kayak Kahitna, Malik, Yura Yunita, Raisa, masih banyak banget pokoknya yang kita nggak bisa sebutin satu persatu. Cuman yang memang mungkin membedakan banget tahun ini, kita coba berani suarakan musisi dangdut ke kota Bandung sih. Kalau biasanya mereka hanya sebatas kayak additional, hari ini di tahun ini kita coba untuk bikin satu dedicated hari, itu di hari Jumat kita kasih musisi-musisi yang dangdut gitu. Harapannya sih untuk mengadjust market ya Mas ya. Jadi kalau kita kuat di segmen A, B, C, kita coba untuk grab market D dan E gitu, dengan cara ya kita keluarkan musisi-musisi yang mungkin dekat dengan mereka itu. Kalau ngomongin dangdut kan mungkin itu salah satu musik yang dekat dengan segmen-segmen kelas D dan E gitu. Kita juga punya Wali nantinya juga. Jadi harapannya sih itu menjadi nge-grab market baru gitu. Bang, ini kan bicara dangdut pasti nggak jauh dari Lesti Mas ya. Benar. Apakah Lesti makan tambung atau belum apa gimana nih? Sejujurnya Lesti menjadi salah satu yang kita approach dari lama banget sih Mas. Cuman kebetulan memang mungkin belum berjodoh sama tanggalnya. Jadi mungkin kita coba tahun depan kali ya Lesti. Kenapa Mas? Karena kurang cocok tanggalnya itu, kurang cocok harganya nih. Sejujurnya kalau ngomongin tanggal, kita masih belum dapat feedback. Cuman memang secara harga itu udah ke-spill, dari manajemen udah keluar angka, dan kita juga sudah mikirin teknis. Cuman memang kayaknya ada beberapa pertimbangan dari manajemen Lesti untuk nggak membuka tanggal atau nggak mengambil job festival dulu sih. Jadi kayaknya pada kesempatan ini kita belum dibintangi sama Lesti. Memang siapa tahu tahun depan ya Mas ya. Itu tahun depan lah ya. Ya. Jadi kalau yang katanya ada Nazar juga ya. Yes, ada King Nasar. Terus apa aja Mas? Ada King Nasar, ada Gea Yubi, ada Happy Lika Asmara Salim, Happy Asmara kebetulan dia ada jadwal di Solo Mas. Itu Denny Canan juga sama Mas. Itu jadi salah satu line up yang emang udah kita kejar dari pertama kali kita bilang kita mau bikin dangdut. Mereka tuh wishlist yang paling pertama kita colek gitu. Cuman ya memang kebetulan belum berjodoh. Jadi siapa tahu tahun depan ya, pokoknya kita coba kejarin Lesti, kita coba kejarin Denny, kita kejarin Happy Asmara, semua deh yang belum kesampaian tahun ini kita kejarin tahun depan.